diminta kepada KPAI untuk lebih kooperatif dalam hal ini untuk membantu memediasi antara pihak daripada suami sehingga terjadi mediasi ini tidak dihalangi untuk berjumpa. Hola netizen yang tercinta, Emmy yang sedang berjuang untuk mendapatkan anaknya akibat diduga direbut Aden Wong suaminya kini semakin memanas. Hotman Paris selaku pengacara Aden Wong sempat menuduh kalau Emmy memperjuangkan hal ini demi asuransi keempat anaknya. Disebutkan asuransi yang bisa didapatkan adalah senilai 4 juta dolar Singapura. Namun Emmy membantah tuduhan tersebut dan akhirnya mengungkapkan pendapatnya mengenai hal tersebut. Emmy berujar bahwa keuangan termasuk asuransi keluarganya selama ini dikelola oleh Aden Wong. Lebih lanjut, ia merasa tidak habis pikir dengan Aden Wong yang menuding ia mengincar asuransi keempat anaknya. Emmy sendiri juga diketahui sudah berusaha berkonsultasi dengan KPAI. Kasus rumah tangga Emmy dan suaminya Aden Wong sudah sampai pada pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Melapor sejak tanggal 29 Januari 2024 lalu, pihak Emmy pun meminta perlindungan ke KPAI untuk kembali mengambil anak-anaknya dari Aden Wong. Komisioner KPAI Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Ai Rahmayanti membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Emmy. Meskipun demikian, sesuai dengan tupoksi KPAI, pihaknya lantas menyarankan Emmy untuk melaporkan kasus ini ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, KPAI pun juga menganjurkan Emmy untuk mengakses Sapa 129 agar lebih mudah. Sebab Sapa 129 tersebut merupakan aplikasi yang dianjurkan bagi perempuan yang memerlukan bantuan dengan koordinasi lintas internasional, di mana dalam Sapa 129 juga terdapat pekerja sosial yang dapat memantau keadaan anak Emmy. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ibu ini sering lewat di berandaku, tapi saya nggak terlalu mendengarkan, saya lewatkan saja. Ternyata sungguh-sungguh sangat menyedihkan, wanita yang tersakiti yang tiba-tiba mau diceraikan suaminya dan memisahkan dia dengan anak-anaknya. Nah, dia menangis dengan kerinduan kepada anak-anaknya. Menurut saya ya, kalau lelaki yang ingin bercerai berarti mungkin sudah ada yang lain, karena lelaki itu nggak kuat tanpa wanita gitu loh, tapi wanita kuat tanpa lelaki gitu. Jadi ini sudah jelas, tapi ya si lelaki ini agar membuat keadaan dia selalu baik-baik, bahwa istrinya ini, Ibu Ami ini yang salah, ya kan. Dia cobalah anak-anaknya dibawa semua. Jadi publik menilai bahwa Ibu Ami ini yang bersalah gitu loh. Nah, itu cuman taktik daripada Mr. Wong itu. Itu udah pasti, hanya taktiknya saja. Jadi anaknya dibawa-bawa seolah-olah dialah pria yang paling baik di dunia ini. Tapi ingat, lelaki tidak bisa hidup tanpa wanita. Apabila lelaki sudah minta cerai dari istrinya, berarti sudah ada wanita yang lain di sampingnya. Sudah pasti. Nah, ini kasihan Ibu Ami. Ayo kita kawal terus ya, sampai kasusnya dia bisa bertemu dengan anak-anaknya, bisa ketemu dengan anak-anaknya. Oke netizen. Klarifikasi anak pertama dan suaminya aku nggak nonton fullnya, kan jujur nggak sanggup buat nonton. Tapi aku lihatlah sekilas lewat di FYP, banyak yang bilang dia kayak baca skrip gitu kan. Nah sekarang udah muncul video anak kedua klarifikasi. Dan aku tambah yakin sih kalau anaknya baca skrip ya, dimana sebelum videonya dimulai dia nunjukin kayak kamarnya tuh kosong, gak ada orang, tapi dia memberi kesaksiannya tuh nggak lancar gitu loh ya, kayak lagi baca sesuatu, cari contekan gitu. Dan jelas banget kalau dia nggak sendirian di kamar itu. Si suami juga jelas-jelas ngomong kalau nggak ada mistress, padahal diklarifikasi anak-anaknya selalu bilang new mom. Terus
yang terakhir, cuman dari apa yang aku tonton dari FYP TikTok aja, aku udah merasa kesaksian anak pertama dan anak kedua tuh kayak serupa. Kayak udah dirancang gitu ya. Intinya mamanya gak peduli sama educationnya, gak peduli sama kesehatannya, mamanya selalu mabuk, minum alkohol tiap hari. Sekarang mereka berdua udah muncul di publik, bahkan si suami udah pakai anak-anaknya buat serang mamanya sendiri. Tapi entah kenapa aku tetap tim istri sah. Si mamanya aja ngasih pesan ke anaknya minta tolong namanya tuh di bip, sedangkan bapaknya langsung kasih muka anaknya nih gitu. Kalau aku sih berharap dramanya cepet kelar ya, karena toh si pihak istri udah merelakan suaminya bersama mistressnya kan. Yang penting ceraiin yang benar, fair and square, anak-anak diasuh bersama, udah deh, kelar deh. Jadi seorang ibu yang dipisahkan dari ketiga anaknya dan dikuasai oleh pihak suaminya gitu ya. Saya katakan masih suaminya karena mereka dalam status masih dalam tali perkawinan, belum ada yang namanya perceraian. Nah, secara otomatis terkait dengan hak asuh anak dan persoalan hubungan mereka itu adalah masih tetap suami istri. Dan saya dengar pihak daripada si laki-laki pengacaranya itu Bang Hotman Paris Hutapea ya. Dalam persoalan ini para netizen masyarakat Indonesia itu sangat empati terhadap Ibu Emi ini yang kehilangan akan anaknya itu yang dipisahkan. Apalagi saya lihat anaknya itu masih baby ya, masih sangat kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Terlepas dari kekurangan daripada ibunya itu sendiri, dia tetaplah ibunya. Dan kepada pihak pengacara daripada suaminya itu diharapkanlah untuk memberikan kesempatan mereka untuk dimediasi. Jadi kalaupun nanti digugat dan hak asuh anak itu jatuh ke tangan si suami ataupun pihak laki-laki, si wanita ataupun si ibu tersebut masih berhak untuk bertemu dan tidak dihalangi. Karena diminta kepada KPAI untuk lebih kooperatif dalam hal ini untuk membantu memediasi antara pihak daripada suami sehingga terjadi mediasi ini tidak dihalangi untuk berjumpa. Meskipun nanti ada putusan pengadilan menyatakan mereka bercerai, tapi ibu tetaplah ibu, tidak ada namanya mantan ibu. Kalau suami mungkin ada yang dikatakan dengan mantan suami. Hal ini sangat miris ya, seorang ibu yang melahirkan harus dipisahkan karena hanya ego semata. Terlepas dari apapun masalah mereka, yang pasti dicarilah solusi kepada Bang Hotman Paris agar dibantu mereka untuk dimediasi secara pelan-pelan. Kalaupun anak tersebut belum mau berjumpa dengan ibunya yang sudah lumayan dewasa, pertemukan aja dulu antara si pihak bapak dan pihak ibu untuk mereka berbicara baik-baik. Sehingga apa nih solusinya? Artinya paling tidak dihalangi untuk berjumpa, hingga masalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Oke, terima kasih kepada para netizen yang menyuarakan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Salam keadilan. Loh, kenapa kasusnya Emi melebar kemana-mana ya? Seperti drama sinetron Indosiar. Sorry ya, saya lagi sakit nih. Tapi kita bahas nih, kita kaji dalam kajian psikologis maupun kajian secara logika. Oke? Gini, save Emi, oke? Ke Dr. Richard untuk minta wawancara. Minta atau diminta, itu beda loh, oke? Nah, dia menceritakan tentang keburukan ibunya, oke? Di sana kalau saya banyak sekali hal yang loncat-loncat gitu. Dia tidak tenang dalam berbicara dan dia berusaha untuk terus menyudutkan ibunya seperti yang sudah didogma oleh seseorang gitu ya. Jadi kesannya ada intervensi sebelum dia wawancara, didogma gitu. Dia biasanya anak perempuan dekat dengan bapaknya, itu benar, oke? Tapi dia lupa bahwa dia mengatakan, si anak ini mengatakan bahwa ayahnya jarang pulang karena kesibukan yang begitu besarnya, sehingga kurang sekali kumpul dengan keluarga, komunikasi dan interaksi dengan keluarga itu sangat jarang. Masuk akal nggak kalau dia bisa dekat dengan bapaknya? Bisa dekat karena pertama, mungkin ada tindakan
ancaman atau memberikan segala sesuatu yang berlebihan kepada si anak ini, yang fasilitas uang barangkali, fasilitas dengan kemudahan-kemudahan, karena anak ini kan masih ABG nih. ABG ini mudah terpengaruh nih guys. Atau anak ini mempunyai kecenderungan manipulatif, makanya harus didampingi oleh psikolog. Karena pendampingan secara hukum saja itu nggak benar, itu nggak adil buat Emi. Ya, jadi harusnya kedua belah pihak nih, atau Eminya juga, anaknya juga, dan si bapaknya ini harus ada pendampingan dan diperiksa secara psikologis. Karena kalau saya lihat ada main kuasa-kuasa ya, artinya dia poweritas bapaknya itu dikuatkan dan dikerahkan sedemikian rupa. Kalau saya lihat begitu, money talk, oke? Nah, jangan sampai hal ini karena ada uang, poweritas dan sebagainya dijadikan kambing hitam si anak ini, dijadikan alat untuk terjadi keributan yang benar-benar di-create oleh mereka gitu. Karena gini, seorang ibu dia sudah ketahuan, misalkan sudah ketahuan jeleknya, dia suka minum-minum, dia suka mabuk-mabukan, dia suka menurut keterangan mereka, apakah itu dilakukannya setelah ketemu atau ketahuan dia berselingkuh? Sebagai pelampiasan emosinya saja, dengan dia melihkan emosinya itu terhadap anak dan terhadap drug ini gitu. Tapi herannya kenapa bisa sampai 4 anak gitu. Nah, ini sekarang ini dimulai dari mana nih? Perselingkuhannya itu katanya sudah berkali-kali, oke? Dan dengan orang yang berbeda. Nah, ini kan menurut berita nih ya. Nah, secara logika mungkin nggak sih dengan dia berselingkuh dan dia mengetahui istrinya yang suka minum-minum, tapi dia tetap melakukan hubungan suami istri sampai 4 anak? Coba kalian pikirkan. Nah, ini ada nggak masuk di akal sih kalau menurut saya. Jadi kalau tidak adanya kecenderungan gangguan kepribadian di dalam diri mereka, itu harus benar-benar ada pendampingan. Karena si anak ini berusaha untuk memecah belah melalui anak ini ya. Si anak ini jadi alatnya si bapaknya gitu. Kalau menurut saya ya. Jadi saya nggak tahu nih menurut kalian bagaimana. Tapi kalau pandangan secara psikologis ya begitu. Si anak ini cenderung membela ayahnya karena menganggap ibunya abuse gitu ya, melakukan kekerasan, dan dia juga ya melakukan segala sesuatu yang menurut anak ini tidak pantas untuk dilakukan sebagai seorang ibu. Tapi yang jelas kalau anak yang baik, dia tidak akan melawan sedemikian rupa sampai suka mengatakan F ya, fuck, atau menginikan jarinya dia kepada ibunya. Apakah pantas seorang anak seperti itu terhadap ibunya? Kalau bukan perangai dan karakter si anak ini, something wrong. Nah, ini yang saya bilang, jangan sampai si anak ini diperalat oleh ayahnya karena ada tekanan, ada intervensi. Karena itu kita harus kawal. Ya, kita harus tuntut keadilan sebagaimana rupanya. Menurut saya saran untuk Ibu Emi, sebaiknya Anda sabar, jangan terlalu terbawa emosi dan berkepala dingin. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa Anda, karena Anda saya lihat juga kondisinya labil yang sekarang ini ya. Lalu jangan sampai si anak ini mengemukakan bahwa Anda memang seorang peminum. Nah, Anda harus punya alibinya ini di sini, harus kuat. Tapi kalau sudah dipegang sama psikolog pasti ketahuan kok. Siapa yang benar, siapa yang enggak, siapa yang manipulatif, dan macam-macam lah di situ pasti bisa ketahuan kok. Jadi jangan cuma berfokus kepada jeratan hukum, tapi harus ada pendampingan secara psikologis untuk dua belah pihak lah sama-sama gitu. Jadi kita walaupun nanti bercerai, ya sudah bercerai tapi dengan cara baik-baik. Tapi kalau menurut saya, mereka kan bukan warga negara Indonesia, lebih baik pulangkan saja. Itu lebih aman gitu loh. Karena di Indonesia ini nanti salah-salah kita yang disalahkan gitu loh. Jadi stoplah, jangan lagi dipublish soal ini. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini kan masih sekolah. Jadi nanti apabila nanti dibully dalam kasus ini dan beredar seluruh jagat raya, nah, apa yang menjadi tindakannya? Itu akan menjadi stres lagi. Kasihan kan si anak itu. Bener nggak? Kita. Oke, lebih baik ada pendampingan dan serahkan kepada yang berwajib di negaranya masing-masing. Oke, salam Tita Gading.